Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis saham menggunakan analisis fundamental terhadap Ciputra Development Tbk dengan kode saham CTRA. Yang pertama ada rasio keuangan, saya menggunakan ROE, DER, PER, PBVR, dan dividen yield. Saya membandingkan Ciputra Development Tbk dengan Pakuan Jati Tbk, Sumarekon Tbk, dan Sentul City Tbk. ROE merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas. Semakin besar ROE, maka akan semakin baik. DER merupakan rasio hutang terhadap ekuitas. Semakin kecil DER-nya, maka akan semakin baik. PER merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. PER semakin kecil akan semakin baik. Kemudian ada PBVR yang merupakan rasio valuasi untuk menilai mahal atau murahnya sebuah saham dengan membandingkan antara harga saham dengan nilai buku perusahaan. Semakin kecil PBVR-nya, maka akan semakin baik. Yang terakhir ada dividen yield yang merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan keterangan tersebut, maka dari data ini dapat kita peroleh ranking untuk ROE terbaik diduduki oleh Pakuan Jati Tbk, kemudian Ciputra, kemudian Sumarekon, dan Sentul City. Untuk DER terbaik diduduki oleh Pakuan Jati, kemudian Sentul City, Ciputra, dan Sumarekon. Di PER terbaik diduduki oleh Sentul City, Ciputra, Pakuan, dan Sumarekon. Di PBVR terbaik diduduki oleh Sentul City, Ciputra, Pakuan Jati, dan Sumarekon. Di dividen yield hanya Ciputra Development Tbk yang mencantumkan dividennya sebesar 0,75%. Jadi jumlahnya untuk Ciputra 10, Pakuan Jati 8, Sumarekon 15, dan Sentul City 8. Berikut adalah alasan mengapa Anda bisa memilih untuk berinvestasi di Ciputra Development Tbk karena yang pertama, PT Ciputra Development Tbk telah membukukan penjualan sebanyak 1,9 triliun atau naik 67% secara year on year pada kuartal pertama tahun 2021. Kemudian diperkirakan 2,8 triliun dari intensitas Ciputra Development pada pertengahan April ini masih memenuhi syarat untuk program tersebut. Selain itu, saat ini Ciputra Development Tbk memiliki cadangan lahan yang belum dikembangkan dengan total nilai pengembangan bruto mencapai 13 triliun dan cadangan lahan tersebut dapat dikembangkan menjadi apartemen premium yang memenuhi syarat untuk kepemilikan asing. Kemudian ada profil perusahaan. Didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1981, Ciputra Development Tbk Perseroan merupakan perusahaan properti ternama di Indonesia. Perusahaan mengelola dan mengelompokkan bisnisnya menjadi dua kelompok usaha, yaitu perumahan dan properti komersial. Pengembangan properti komersial perusahaan meliputi pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, perkantoran, dan lapangan golf. Lokasi proyek perumahan dan properti komersial tersebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Visi, misi, dan filosofi. Visi mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan inovasi dan kreativitas yang tinggi secara terus-menerus dalam menciptakan nilai tambah dalam penyediaan ruang kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat dan para stakeholder. Misi menjadi yang terbaik dan terdepan dalam bisnis properti dalam mengembangkan pusat bisnis, komunitas dan gaya hidup paling unggul, profesional dan menguntungkan sehingga menjadi pilihan utama bagi konsumen, menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi karyawannya, serta menjadi investasi yang menguntungkan bagi para pemegang saham dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan tanah air. Filosofi, integrity, profesionalisme, dan entrepreneurship. Kemudian ada sejarah perusahaan. Tahun 1981, Dr. H.C. Insinyur Ciputra mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. Tahun 1984, Perseroan mengembangkan proyek perumahan pertama yaitu Citra Garden di Jakarta Barat. Proyek ini merupakan cikal bakal dari pengembangan berskala kota Citra Garden City di Jakarta. Kemudian tahun 1990, PT Citra Habitat Indonesia berganti nama menjadi PT Ciputra Development.
Tahun 1993, perseroan mengembangkan Citraland Surabaya, dan ini merupakan proyek pengembangan kota pertama di Surabaya. Tahun 1994, PT Ciputra Development melakukan penawaran umum perdana dan tercatat di Bursa Efek Jakarta. Tahun 1994, Citra Raya Tangerang resmi diluncurkan dan menjadi proyek berskala kota terbesar dengan luas mencapai 2.700 hektar. Tahun 2004, perseroan mengembangkan bisnis keluar Jawa dengan proyek Citraland Banjarmasin di Kalimantan. Tahun 2005, perseroan melebarkan jangkauan hingga ke Sumatera melalui proyek Citra Garden di Bandar Lampung. Tahun 2007, Citra World Surabaya merupakan proyek kawasan superblok pertama di Surabaya resmi diluncurkan dan mulai memasuki tahap konstruksi. Tahun 2008, mengikuti suksesnya di Surabaya, perseroan mulai mengembangkan Citra World di Jakarta. Tahun 2009, perseroan melanjutkan ekspansi bisnis secara geografi ke Pulau Sulawesi melalui proyek Citraland Celebes Makassar. Tahun 2011, perusahaan melakukan diversifikasi usaha dengan menyasar sektor kesehatan, dan Ciputra Hospital Tangerang menjadi proyek kesehatan pertama. Tahun 2015, perseroan membuat terobosan dalam teknik pengembangan kawasan, dan Citraland Citolosari Makassar menandai dimulainya proyek reklamasi pertama di Ciputra Development. Tahun 2017, perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Ciputra Surya Tbk dan PT Ciputra Properti Tbk. Kemudian ada jajaran direktur serta komisaris. Direktur utama dijabat oleh Cakra Ciputra, kemudian Budiarsa Sastrawinata sebagai Direktur, Harun Hajari sebagai Direktur, Agus Surja Wijaga sebagai Direktur, Marius Ignatius Meiko Handoyo sebagai Direktur, Nanik Juliawati Santosa sebagai Direktur, Sutoto Yakobus sebagai Direktur, Arta Dinata Jangka sebagai Direktur, Tulus Santoso sebagai Direktur, dan kemudian ada jajaran komisarisnya. Komisaris utama dijabat oleh Dian Sumelar. Kemudian ada Rina Ciputra Sastrawinata sebagai komisaris, Junita Ciputra sebagai komisaris, Sandra Hendarto sebagai komisaris, Kodraji sebagai komisaris, Thomas Bambang sebagai komisaris, dan Tanan Herwandi Antonius sebagai komisaris. Kemudian ada pemegang saham di PT Ciputra Development Tbk, yaitu sebesar 52,77% sahamnya dipegang oleh PT Sang Pelopor. Kemudian 47,10% sahamnya dipegang oleh masyarakat, 0,13 merupakan saham treasury, dan sisanya dipegang oleh para komisaris dan direktur. Kemudian ada penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Ciputra Development Tbk. Saya memilih penghargaan yang diraih pada tahun 2020. Yang pertama ada Asia Outstanding Company School, yang lebih dari 880 fund manager, buy side analysis, bankers, dan research analysis memilih 140 perusahaan yang tersebar di 11 pasar Asia sebagai perusahaan yang unggul di sektor dan pasar masing-masing. Atas kinerjanya, Ciputra Development berhasil terpilih sebagai Outstanding Company in Real Estate Sector in Indonesia. Penghargaan kedua yaitu Euromoney Real Estate Survey, yang merupakan survei tahunan yang mengumpulkan pendapat dari perusahaan-perusahaan terkemuka yang terlibat di sektor real estate di seluruh dunia, mulai dari advisors, developers, investment manager, bank, hingga corporate end users, menganugerahkan penghargaan kepada Ciputra Development sebagai penyedia produk dan layanan real estate terbaik di Indonesia dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Kemudian ada CSR dari Ciputra Development Tbk. Yang pertama, CSR terhadap lingkungan dengan pemberian sumbangan untuk perbaikan saluran dan penanaman pohon di Kelurahan Talang Kelapa. Kemudian ada penanaman 1000 pohon bersama Kendari Pos. CSR terhadap ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja dengan mengembangkan potensi dan kualitas karyawan. Perusahaan memberikan kesempatan karyawan untuk mengikuti pelatihan IPE, yaitu integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Dalam kesehatan, melakukan kegiatan diantaranya donor darah, kegiatan untuk penderita kanker, dan bantuan pekan imunisasi nasional.
Kemudian ada CSR terhadap sosial masyarakat dengan mendirikan klinik praktek dokter bersama, melakukan renovasi dan perbaikan tempat ibadah, renovasi terhadap sekolah, bedah rumah bagi warga kurang mampu, dan bantuan dana desa lainnya. Kemudian ada CSR terhadap konsumen, yaitu menyediakan situs web yang berinteraksi dengan konsumen, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan kritik dan saran selain menerima informasi. Bentuk kepedulian lainnya adalah kegiatan pembentukan komunitas-komunitas di setiap proyek seperti komunitas jalan sehat. Terakhir, CSR terhadap pendidikan, yaitu membuat program Ciputra Entrepreneurship Center dan telah memberikan beberapa kegiatan, di antaranya adalah memberikan pelatihan dan bantuan kepada para perintis usaha. Dan baru-baru ini ada berita baik dari Ciputra Development Tbk, yaitu meraih penghargaan sebagai BCI Asia Top 10 Award yang diselenggarakan pada hari Kamis 27 Mei 2021 bersama 9 pengembang properti lainnya, dan diterima langsung oleh Bapak Fajar Halim selaku Associate Director PT Ciputra Development Tbk. Selanjutnya ada analisis finansial perusahaan. Yang pertama, income statement yang terdiri dari net income, revenue, dan net profit margin. Dilihat dari data 6 tahun terakhir, pendapatan atau revenue perusahaan Ciputra Development Tbk selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa Ciputra Development Tbk memiliki kinerja perusahaan yang baik. Kemudian ada balance sheet yang terdiri dari equity, liabilitas, aset, dan debt equity ratio. Aset dari Ciputra Development Tbk selalu mengalami kenaikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, dan ini menandakan juga bahwa kinerja perusahaan tersebut adalah baik. Kesimpulannya, melihat hasil penjualan dari PT Ciputra Development Tbk di tahun ini meningkat dan telah meraih penghargaan di awal tahun sebagai BCI Asia Top 10 Award, patut dijadikan pertimbangan nih untuk para calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan. Terima kasih. Sekiranya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.